Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa pada saat bulan Ramadan, maka kemungkinan besar kita akan mengalami defisit energi. Sedangkan ibu hamil dan menyusui justru memerlukan surplus energi dibandingkan dengan hari-hari di bulan yang lain. Oleh sebab itu, anjuran saya memang sebaiknya ibu hamil dan menyusui tidak saum, tidak puasa. Nah, ini pun tergantung nanti di trimester berapa kalau hamil. Nah, di trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan sebetulnya ini merupakan masa yang paling rawan untuk ibu hamil, karena disitulah sebagian besar organ janin tumbuh di 8 minggu pertama dari sejak pembuahan. Nah, sumber zat gizi untuk pertumbuhan janin itu sebagian besar berasal dari cadangan zat gizi ibu sebelumnya, sehingga yang jadi perhatian utama adalah sebetulnya bagaimana agar ibu yang hamil sebaiknya sebelum hamil mempersiapkan diri agar status gizinya baik. Kesimpulannya, kalau dia puasa adalah berarti pada trimester pertama kehamilan, untuk ibu-ibu yang gizi kurang, indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg per meter square, atau dari penampakannya kelihatan kurus dibanding dengan ibu-ibu yang lain, saya menganjurkan tidak berpuasa. Karena jangankan dengan berpuasa, tidak berpuasa pun dia sudah akan kekurangan, ditambah dengan yang disebut dengan hiperemesis gravidarum yang mungkin terjadi, yaitu mual, kemudian ingin muntah selama 3 bulan pertama. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah memang kelebihan berat badan dan gemuk, gitu ya? Untuk trimester pertama, kalau dia memang sudah kelebihan berat badan, kalau ingin berpuasa, saya menyarankan boleh, dengan syarat, dengan pola makan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu mohon setelah makan 4 sehat, makan nasi dan lauk pauknya harus diikuti dengan mengkonsumsi berbagai makanan dan camilan yang lain sebelum atau setelah sholat tarawih. Begitu juga ibu hamil harus makan sahur, dan makan sahur dengan jumlah yang cukup ditambah dengan camilan yang lainnya. Untuk trimester kedua dan trimester ketiga, kebutuhan akan energi dan protein akan meningkat. Jadi kalau trimester pertama ibu hamil itu kebutuhan energinya mungkin tidak terlalu banyak, bahkan bisa 0 gitu ya, tambahannya maksudnya. Maka untuk trimester ketiga, trimester kedua itu tambahannya memerlukan sekitar 300 sampai 400 kalori, dan kemudian trimester kedua itu bisa mencapai 400 sampai 500 kalori. Oleh sebab itu, untuk trimester kedua dan ketiga justru saya menganjurkan untuk tidak berpuasa. Dan agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hal yang sangat manusiawi, atau dalam bahasa kedokterannya memperhatikan hal yang sangat fisiologis yang sesuai dengan kebutuhan kita, dengan cara memberikan jalan keluar, yaitu dengan membayar fidyah. Itu untuk ibu hamil. Bagaimana dengan ibu menyusui? Kebutuhan 6 bulan pertama ibu menyusui itu lebih besar dibanding dengan ibu hamil. 3 bulan pertama ibu menyusui itu perlu surplus energi atau tambahan energi dibanding dengan tidak dalam keadaan hamil menyusui sampai mencapai 600 kilokalori. Artinya ibu hamil 3 bulan pertama justru harus mengkonsumsi lebih banyak makanan dibanding dengan ketika hamil. Begitu juga ketika 3 bulan atau 6 bulan
pada waktu menyusui. Oleh sebab itu, untuk ibu menyusui, terutama 6 bulan pertama, di mana dianjurkan untuk ASI eksklusif, saya menganjurkan untuk tidak berpuasa. Ditambah lagi, yang sulit untuk terkejar adalah kebutuhan air. Kebutuhan air akan sulit terpenuhi ketika ibu menyusui berpuasa. Demikian mungkin info kesehatan dari saya. Terima kasih.